Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Sehat? Alhamdulillah. Di sini saya akan membawakan materi tentang FOMO. Saya itu penasaran banget sih. Teman-teman ini pernah nggak sih ngerasa takut ketinggalan sesuatu seperti tren gitu di media sosial, pernah nggak sih? Misalnya, saat semua orang itu posting tempat nongkrong baru, outfit baru, atau konten viral yang bikin teman-teman itu ngerasa kayaknya gue harus ikut deh, biar nggak dibilang kudet atau kurang update. Nah, fenomena ini biasa disebut dengan FOMO atau Fear of Missing Out. Singkatnya, FOMO itu adalah rasa takut tertinggal akan sesuatu. Contohnya seperti tadi, takut tertinggal tren. Sebagai bagian dari Gen Z yang cukup mengikuti media sosial, saya rasa fenomena FOMO ini sudah menjadi bagian deh dari kehidupan kita sehari-hari. Tapi pertanyaannya, apakah ini wajar? Atau justru berbahaya? Menurut Utami tahun 2022, fenomena FOMO ini terjadi karena adanya rasa cemas dan takut tertinggal tren di sosial media. Banyak sekali remaja yang merasa harus ikut tren hanya demi diterima di lingkungannya. Saya pribadi banyak banget melihat fenomena ini di sekitar saya. Contohnya, ada teman saya yang rela beli barang mahal dan nongkrong di tempat-tempat hits. Tujuannya apa? Cuma di-post di Instagram. Bahkan ada teman yang rela berhutang hanya demi terlihat keren. Padahal di media sosial itu banyak banget dampak positifnya. Banyak banget manfaatnya kalau kita tahu dan bisa memanfaatkannya. Contohnya, dapat memudahkan kita belajar, mencari informasi, dan membangun karir. Dari data statistika 2024 menunjukkan bahwa lebih dari separuh pengguna media sosial di usia 16 hingga 24 tahun atau dalam kategori Gen Z itu pernah merasakan FOMO. Artinya apa? FOMO ini nyata dan meluas. Tapi yang jadi masalah, ketika FOMO itu mengubah pola pikir dan gaya hidup kita menjadi lebih konsumtif. Bahkan di beberapa kasus, FOMO itu dapat menurunkan rasa percaya diri kita loh. Menurut saya sih, FOMO itu bukan soal teknologi, tapi soal kebutuhan validasi. Kita ingin dianggap ada, keren, dan diakui. Padahal, pengakuan itu datang dari diri sendiri, bukan dari jumlah like, view di sosial media. Oleh karena itu, mari kita lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Karena jika kita bisa kendalikan, media sosial itu bisa menjadi alat yang bermanfaat, bukan malah menjadi jebakan. Teman-teman, kesimpulannya, sosial media punya pengaruh besar terhadap gaya hidup kita. FOMO membuat kita merasa tertinggal, dan akhirnya kita harus mengikuti tren tersebut. Tetapi, dengan kesadaran dan pengendalian diri yang baik, kita bisa kok menjadikan sosial media itu menjadi ruang yang sehat dan positif. Maka dari itu teman-teman, mari kita sama-sama belajar untuk gak ngebandingin diri kita dengan orang lain. Karena kebahagiaan sejati itu bukan tentang siapa yang paling update, tapi siapa yang tetap waras di dunia yang serba cepat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.